Saksikan aksi mendebarkan di Macau Open 2024. Dengan hadiah miliaran rupiah dan peluang emas untuk para pemain junior, kejuaraan ini siap menghadirkan pertarungan seru. Kejuaraan Macau Open 2024 resmi dimulai, dan semua mata tertuju pada pertempuran sengit di lapangan. Dengan gelar Super 300, turnamen ini bukan hanya sekadar kompetisi. Ini adalah peluang emas bagi para pemain junior untuk mendongkrak peringkat mereka dan meraih mimpi bermain di kejuaraan bergengsi lainnya. Namun, menariknya, Indonesia tidak memiliki wakil di babak kualifikasi, meskipun sudah mengirimkan sejumlah pemain ke babak pertama. Kejuaraan ini berlangsung di Macau East Asian Games Dome dari 24 hingga 29 September 2024. Dalam edisi kali ini, prize money yang diperebutkan mencapai angka menggiurkan, yaitu 3,2 miliar rupiah. Ini jelas menjadi motivasi tambahan bagi para atlet untuk memberikan performa terbaik mereka. Dengan hadiah yang menggiurkan, para pemain diharapkan dapat tampil maksimal, mengingat setiap poin yang mereka raih sangat berarti untuk karir mereka. Mari kita mulai dengan sektor ganda putri, di mana dua pasangan Indonesia akan bertanding. Jessita Putri Miantoro dan Feby Setianingrum akan berhadapan dengan pasangan dari Chinese Taipei, Xian Mian dan Huang Zuling. Laga ini akan dilangsungkan di match ke-8 di lapangan 2. Sementara itu, pasangan kedua, Arya Nabila Tessa Munggaran dan As Zahra Ditya Ramdhani, siap menghadapi tantangan berat melawan Xu Yaqing dan Sung Yusuan di match ke-13, juga di lapangan 2. Keduanya diharapkan dapat memberikan kejutan dan melanjutkan langkah Indonesia di kejuaraan ini. Para atlet ini telah berlatih keras, dan kita semua berharap mereka dapat menunjukkan potensi maksimal di lapangan. Beranjak ke ganda putra, harapan Indonesia menguat dengan kehadiran 3 wakil di turnamen ini. Sabar Karyaman Gutama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani akan melakoni laga pertama mereka melawan pasangan Jepang, Tori Aizawa dan Daisuke Sano. Pertandingan ini menjadi penting bagi keduanya untuk memulai langkah dengan percaya diri. Mereka akan berjuang di match ke-13 di lapangan 2, dan kemenangan di laga ini bisa menjadi titik awal yang positif bagi karir mereka di tingkat internasional. Namun, yang tidak kalah menarik adalah duel, perang saudara, antara Muhammad Shohibul Fikri dan Daniel Martin melawan Rahmat Hidayat dan Yeremia Erik Yoce Yacop Rambitan. Ini adalah pertarungan antara junior dan senior, di mana Yeremia, yang sebelumnya berpasangan dengan Pramudia Kusumawardana, kini menjalin duet baru dengan Rahmat Hidayat. Pertandingan ini akan berlangsung di match ke-6 di lapangan 4, dan kita semua menanti bagaimana para pemain ini akan menunjukkan keterampilan dan strategi mereka. Laga ini bukan hanya tentang meraih kemenangan, tetapi juga tentang menghormati pengalaman dan belajar dari satu sama lain di lapangan. Panggung telah disiapkan, sorak-sorai penonton sudah mulai terdengar, dan saatnya bagi para atlet untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka. Setiap smash, setiap rally, dan setiap poin akan menentukan nasib mereka. Siapa yang akan keluar sebagai pemenang dan membawa pulang trofi? Pastikan Anda tetap mengikuti perkembangan turnamen ini. Para pecinta bulu tangkis tentunya tidak ingin melewatkan aksi seru dari para pemain yang berjuang demi prestasi dan kehormatan bangsa. Kejuaraan Macau Open 2024 ini juga menjadi ajang bagi para pemain muda untuk beradaptasi dan merasakan atmosfer kompetisi internasional. Bagi banyak dari mereka, ini adalah pengalaman pertama di turnamen sebesar ini dan kesempatan untuk membuktikan diri. Kita harus memberi dukungan penuh kepada mereka, karena mereka adalah generasi penerus yang akan membawa nama Indonesia semakin harum di kancah bulu tangkis dunia. Jadi, bersiaplah untuk menyaksikan drama mendebarkan di Macau Open 2024. Semua yang Anda butuhkan adalah antusiasme dan dukungan untuk para wakil Indonesia. Ikuti terus setiap pertandingan dan saksikan siapa yang akan mengukir sejarah di kejuaraan ini. Ayo, dukung mereka dan berikan semangat terbaik kita. Setiap dukungan yang kita berikan bisa menjadi motivasi tambahan bagi mereka untuk tampil lebih baik dan memberikan yang terbaik di setiap laga. Jonathan Christie dan Anthony Ginting terus berjuang keras di China Open dan Hong Kong Open 2024, tetapi kenapa performa mereka belum maksimal? Di video ini, kami Pelatih tunggal putra Indonesia, Irwansyah, optimistis mengenai perkembangan dua atletnya, Jonathan Christie dan Anthony Sinisuka Ginting. Meskipun hasil mereka di China Open 2024 belum maksimal, Jonathan dan Ginting dinilai telah menunjukkan peningkatan, terutama dari segi mental dan motivasi. Hal ini menjadi modal penting dalam persiapan menuju dua turnamen Eropa yang akan datang, Arctic Open dan Denmark Open 2024. Setelah Olimpiade Paris 2024, Jonathan dan Ginting kembali bertarung di turnamen tingkat dunia.
Pada China Open 2024, Jonathan mampu mencapai babak semifinal, sedangkan Ginting terhenti di perempat final. Sementara itu, di Hong Kong Open 2024, keduanya sama-sama mencapai semifinal. Meski demikian, gelar juara belum bisa diraih oleh kedua tunggal putra andalan Indonesia ini. Kekalahan Jonathan dari Wang Hong yang di semifinal China Open 2024 dengan skor 17-21 dan 18-21 tentu menjadi pelajaran penting bagi pemain yang akrab disapa Jojo ini. Begitu pula dengan Ginting, yang terpaksa mengakui keunggulan Kunlavut Vititsarn dari Thailand di perempat final dengan skor ketat 21-10, November 21, dan 19-21. Menurut pelatih Irwansyah, pencapaian mereka tidaklah buruk. Dari segi mental dan motivasi, Jonathan dan Ginting sudah menunjukkan perkembangan yang signifikan setelah kegagalan di Olimpiade. Meskipun permainan mereka masih terbilang belum konsisten, dengan seringnya terjadi keraguan dalam menghadapi tekanan, Irwansyah melihat sisi positif yang dapat dikembangkan lebih lanjut. Seperti yang kita tahu, bulu tangkis adalah olahraga yang tidak hanya mengandalkan keterampilan fisik, tetapi juga memerlukan ketenangan mental. Kedua turnamen, China Open dan Hong Kong Open, menjadi tempat untuk mengasah ketahanan mental Jonathan dan Ginting. Ini juga menjadi sinyal bahwa mereka sudah siap untuk menghadapi tantangan lebih besar di turnamen mendatang. Mengembalikan performa pasca kegagalan di Olimpiade bukanlah tugas mudah, tetapi Irwansyah percaya bahwa dengan persiapan yang tepat, Jonathan dan Ginting bisa kembali ke puncak performa mereka. Saya yakin kedepannya mereka akan tampil lebih baik lagi, ungkapnya dengan penuh keyakinan. Pada dua turnamen yang akan datang, Arctic Open dan Denmark Open, Irwansyah berharap Jonathan dan Ginting dapat menunjukkan perkembangan yang lebih baik. Tantangan di turnamen Eropa ini tentu berbeda, dengan kondisi lapangan dan atmosfer yang tak kalah menantang. Namun, kedua pemain diharapkan dapat mengatasi tekanan dengan lebih baik dan tampil lebih percaya diri. Seluruh fans bulu tangkis Indonesia tentu menantikan aksi gemilang dari Jonathan dan Ginting di turnamen-turnamen tersebut. Dengan motivasi yang telah kembali pulih, kini saatnya bagi keduanya untuk memberikan yang terbaik bagi Indonesia. Kita semua berharap agar mereka bisa mengatasi segala tekanan dan keluar sebagai pemenang di Arctic Open maupun Denmark Open 2024. Dari segi teknik, Irwansyah menyadari bahwa ada beberapa aspek yang masih perlu ditingkatkan oleh Jonathan dan Ginting. Salah satunya adalah kemampuan untuk tetap tenang dalam situasi sulit, di mana seringkali terjadi perubahan strategi saat pertandingan berjalan. Ini adalah area yang menjadi fokus latihan mereka menjelang turnamen-turnamen besar di masa mendatang. Bagi para pendukung, perjalanan Jonathan dan Ginting di dua turnamen terakhir bukanlah sesuatu yang harus diratapi, melainkan menjadi bahan refleksi untuk meningkatkan dukungan di turnamen berikutnya. Bagaimanapun, perjuangan mereka untuk kembali ke performa terbaik harus diapresiasi, terutama mengingat betapa sulitnya untuk bangkit dari kegagalan di ajang sebesar Olimpiade. Dengan optimisme dari sang pelatih, Jonathan dan Ginting diharapkan bisa segera memperbaiki performa mereka dan membawa pulang gelar juara bagi Indonesia. Kita semua tahu bahwa mereka memiliki potensi besar, tinggal menunggu waktu hingga mereka benar-benar mencapai performa puncak mereka. Semoga kedua turnamen di Eropa nanti bisa menjadi momentum kebangkitan Jonathan dan Ginting di kancah bulu tangkis dunia. Jadi, mari kita semua terus mendukung dan memberikan semangat bagi Jonathan dan Ginting. Perjalanan mereka masih panjang, dan dengan kerja keras serta dukungan dari seluruh penggemar, bukan tidak mungkin gelar juara di turnamen-turnamen besar akan segera diraih. Semangat Jonathan dan Ginting! Indonesia menantikan kemenangan kalian.